Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan SPSS. Nah, di mana yang pertama yaitu konsep dasar uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, uji Kruskal-Wallis adalah bagian dari statistik non-parametrik. Yang kedua, uji Kruskal-Wallis digunakan sebagai alternatif dari uji one-way ANOVA ketika salah satu atau seluruh sebaran data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, uji Kruskal-Wallis dipakai untuk 3 sampel atau lebih yang tidak berpasangan. Jika sampel hanya 2 buah, maka sebaiknya menggunakan uji Mann-Whitney. Kemudian terdapat contoh soal, yaitu PT Cahaya memproduksi 4 buah lampu dengan merek A, B, C, dan D. Seorang manajer produksi ingin mengetahui apakah ada perbedaan mutu produksi yang nyata atau signifikan di antara keempat merek lampu tersebut. Untuk itu diambil sejumlah sampel tertentu dari masing-masing merek lampu, kemudian diukur dengan masa hidup lampu tersebut dengan cara menyalakan lampu tersebut hingga lampu mati. Kemudian, analisis data penelitian dengan SPSS. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah masa hidup setiap merek lampu yang diteliti berdistribusi normal sebagai syarat uji one-way ANOVA atau parametrik. Kemudian, jika tidak berdistribusi normal, maka alternatif yang bisa dipakai sebagai pengganti uji one-way ANOVA adalah uji Kruskal-Wallis atau non-parametrik. Selanjutnya, dasar keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Adapun tahap analisis yaitu input, analisis, dan output. Nah, yang pertama, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, kita harus melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah masa hidup setiap merek lampu diteliti berdistribusi normal. Sebagai syarat uji one-way ANOVA parametrik. Nah, di sini saya telah menyiapkan data. Yang pertama itu bisa dilihat masa atau jam, merek lampu, kemudian kode merek. Nah, di mana masa jam ini artinya seberapa lama lampu itu bisa hidup. Kemudian merek lampu ini adalah merek lampu A, B, C, dan D. Kemudian kode merek digunakan untuk mengetahui kode pada merek A, kode pada merek B, C, dan D. Nah, untuk yang pertama, kita harus melakukan uji normalitas. Nah, di mana di dalam SPS ini terdapat data view dan variabel. Kita mulai di data di variabel view. Kita di name kita mengisi tentang masa, enter, lalu jam, lalu merek, enter. Nah, di sini label kita juga menuliskan masa atau jam, kemudian merek lampu. Untuk desimal kita dapat mengubahnya menjadi 1, dan untuk desimal merek kita ubah jadi 0. Kenapa 1? Karena kita bisa lihat di masa atau jam ini terdapat satu angka di belakang koma, maka ditulis 1. Kemudian di sini kita ubah kemudian selanjutnya sini kita bisa ubah menjadi 1. Coba menjadi 1, lalu untuk
untuk values, kita mengubah untuk kita memasukkan pengkodean pada merek lampu. Nah, di mana dilihat pada data ini untuk lampu A kodenya yaitu 1. Jadi kita tulis 1. Lalu merek lampu, tulis merek lampu A. Merek lampu A. Add. Kemudian yang kedua yaitu 2, merek lampu B. Merek lampu B. Yang pengkodean ketiga yaitu 3, di label ditulis merek lampu C. Merek lampu C. Add. Kemudian yang keempat itu kode 4, label merek lampu D. Merek lampu D. Add. Lalu tekan OK. Nah, teman-teman dapat melihat setelah dilakukan pengkodean pada merek lampu, lalu ini diubah kelas, lalu ini nominal. Sudah ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa memperhatikan telah mengisi variabel view dengan data yang telah dibuat, lalu kita pindah ke data view. Di sini sudah tertera masa dan merek. Nah, untuk mengisi tabel ini kita dapat langsung copy data yang telah kita buat sebelumnya. Cara berikut, kita copy masa, kita pindahkan seperti ini. Maaf, kita ulangi. Kita ulang. Copy, pindahkan ke masa. Sudah. Nah, lalu merek juga kita dapat copy kode merek. Kode merek. Copy. Pindahkan. Sudah ya teman-teman. Teman-teman sudah melihat data yang telah dipindahkan dari Excel ke data view. Nah, ini juga dapat diisi secara manual. Nah, selanjutnya setelah mengisi atau memindahkan dari Microsoft Excel ke SPSS, kita melakukan uji normalitas. Nah, di mana caranya itu pilih Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Explore, masukkan masa ke Dependent List, lalu Factor List, masukkan merek lampu, lalu pastikan memilih Bold, lalu
pilih plot dan pilih normality plot with test, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini adalah hasil output. Kita akan mencari test of normality. Nah, di mana dalam tes normality ini dapat dilihat merek lampu A signifikansinya itu 0,035, lampu B signifikansinya 0,001, merek lampu C 0,160 dan lampu D yaitu 0,991. Nah, di mana menurut dasar keputusan bahwa jika nilai signifikansinya lebih besar dibandingkan 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,5, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, bisa dilihat, jadi merek lampu A lebih kecil dari signifikansinya 0,035 lebih kecil dibandingkan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian merek lampu B 0,001 lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian merek lampu C 0,160 signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Kemudian merek lampu D 0,991, maka data tersebut lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, oke. Di sini terdapat dua kelompok, ada yang berdistribusi normal dan tidak berdistribusi normal. Nah, di mana menurut analisis data penelitian dengan SPSS, jika melakukan uji normalitas mengetahui apakah masa hidup setiap merek lampu diteliti berdistribusi normal sebagai syarat uji Y ANOVA. Nah, tadi terdapat dua kelompok, jadi kita tidak lagi melakukan uji Y ANOVA, tapi kita melakukan langsung melakukan uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis di sini kita memilih analyze, lalu pilih non-parametric test, pilih lagi dialog, lalu pilih independent sample. Nah, di sini kita masukkan masa jam ke test variable list dan merek lampu kita ubah di minimumnya kita isi 1, di maksimumnya kita isi 4 karena terdapat 4 merek. Nah, adapun kodenya yaitu 1 sampai dengan 4. Lalu continue, lalu pastikan memilih Kruskal-Wallis, tekan OK. Nah, di sini sudah terlihat output. Adapun hasil dari Kruskal-Wallis ini, output uji Kruskal-Wallis yaitu di asim signifikansinya terdapat 0,000 dari merek lampu A, B, C, dan D. Nah, kemudian kita melihat pada hipotesis penelitian. Kita melihat hipotesis penelitian bahwa tidak ada perbedaan HO, yaitu tidak ada perbedaan masa hidup lampu antara merek A, B, C, dan D. Dan HA ada perbedaan masa hidup lampu antara merek A, B, C, dan D. Lalu
Di sini kita dapat melihat dasar keputusan uji Kruskal-Wallis. Nah, di mana di sini dilihat tadi 0,000. Jika nilai asim signifikans lebih besar dibandingkan 0,05, maka tidak ada perbedaan HO diterima dan HA ditolak. Kemudian jika nilai asim signifikansinya lebih kecil dibandingkan 0,05, maka ada perbedaan maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, di sini dilihat bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil dibandingkan 0,05, maka dapat disimpulkan HO ditolak dan HA diterima. Maka yang diterima HA yaitu ada perbedaan masa hidup lampu antara merek A, B, C, dan D. Nah, teman-teman, itulah uji Kruskal-Wallis yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.